Jangan hanya si pelaku, si pengedarnya, bandarnya, tolong diusut juga dan dipublish ke publik. Jadi kita tidak melihat melulu, mungkin banyak yang ditangkap ya, bandar sama pengedar. Cuman kan kita tidak pernah tahu, karena tidak pernah dipublish ke publik. Ya, pertama kita prihatin ya, datang ke Dewi ya. Satu sisi baru melahirkan, ya. Di sisi kedua memang prahara rumah tangga juga lagi memuncak. Yang ketiga yang paling nggak masuk di akal adalah si Andrew sendiri malah terjerat narkoba. Kan itu kan benar-benar luar biasa, laki-laki yang tidak tahu diri ya, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur ya. Nah, seharusnya dia ini mesti bagaimana menyelesaikan perhara rumah tangganya, apalagi istri baru melahirkan. Figur ayah itu sangat dibutuhkan oleh anak pertamanya. Taruhlah anak yang baru lahir itu belum kenal orang tuanya kan. Nah, tapi anak yang pertama itu kan sudah tahu bapaknya, sudah tahu kasih sayang bapaknya. Nah, seperti apa mukanya Andrew itu terhadap istrinya? Apalagi ini kan lagi proses perceraian di pengadilan. Orang ya yang memang narkobais ya, itu memang kalau dia sudah ketergantungan kepada narkoba harus direhab. Itu diatur di edaran Mahkamah Agung diatur. Tapi kalau si Andrew hanya sekali dua kali, saya pikir dia harus jalani hukumannya, nggak main-main. Ancamannya juga 12 tahun. Nah, cuman yang memang harus dikejar oleh polisi jangan hanya si Andrew. Siapa pemasoknya ini? Siapa pengedarnya ini? Supaya dapat nanti bandarnya siapa gitu. Nah, tapi kalau Andrew aja seorang, ini kan kita lihat kan artis banyak yang diburu oleh kepolisian. Bongkar dong. Ya. Habis itu diungkap di publik siapa pengedarnya, siapa bandarnya. Jadi jangan para artis aja yang dikejar-kejar. Saya sebagai praktisi hukum prihatin ya, melihat setiap bulan itu ada artis yang terjerat narkoba. Cuma tidak ada bandar ataupun pengedarnya yang diungkap di publik. Ya banyak ya, kita lihat selebriti ya, ketika dia sudah tertangkap dia nangis apa dan menyesali perbuatannya. Habis itu iya dinyabu lagi. Karena itu kan memang nikmat ya. Karena ya tapi karena haram maka tidak boleh gitu ya. Tidak semua yang nikmat itu haram. Tapi ini nikmat tapi haram. Nah, Andrew terjerumus di situ. Nah, kalau dia tidak bertobat ya, nanti kan dia mesti menjalani hukuman. Kalau dia tidak bertobat, ya dia akan terus menjalani itu ya. Jadi sebenarnya dia haruslah bertobat ya, apalagi melihat perhara rumah tangganya belum selesai. Ya. Sebagai praktisi hukum ya, memohonlah kepada pihak kepolisian yang begini-beginian memang harus ditangkap dan dibuat jerah. Tapi jangan hanya si pelaku, si pengedarnya, bandarnya, tolong diusut juga dan dipublish ke publik. Jadi kita tidak melihat melulu, mungkin banyak yang ditangkap ya, bandar sama pengedar. Cuman kan kita tidak pernah tahu, karena tidak pernah dipublish ke publik. Jangan hanya pemakainya aja, sedikit-sedikit artis. Terakhir ini Andrew, besok siapa lagi? Selebriti juga. Nah itu yang kita masyarakat, saya sebagai praktisi pengen lihat. Siapa sih pengedarnya ini, siapa sih bandarnya ini? Sehingga kita sebagai rakyat pun juga melihat, bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Tuh di sana ada bandar narkoba, tuh di sana ada pengedar narkoba. Jadi semua mata rantainya itu saling mendukung gitu. Tidak melulu ditangkap. Ya polisi kan mesti cari dong dari mana di barang kan begitu. Nah inilah yang kita perlu kerjasama dengan kepolisian. Tapi kalau Andrew ya udah hukum seberat-beratnya aja lah, karena dia saya pikir tidak pernah bersyukur ya, kasihan anaknya dan istrinya. Saya pikir itu yang paling penting. Terima kasih.